J, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang Minang berpengaruh di kancah dunia. Kalian tentunya penasaran kan siapa saja sih contoh orang-orang itu? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Suku Minangkabau memiliki budaya senang merantau. Mereka menyebar di seluruh Indonesia hingga ke mancanegara dalam berbagai macam profesi dan keahlian. Dengan jumlah populasi yang relatif kecil, Minangkabau merupakan salah satu suku tersukses dengan banyak pencapaian. Majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minang. 3 dari 4 orang pendiri Republik Indonesia adalah putra-putra Minangkabau. Keberhasilan dan kesuksesan orang Minang banyak diraih ketika berada di perantauan. Siapa saja di antara mereka yang telah mengukir prestasi luar biasa di tingkat dunia? Raja Bagindo, Filipina. Orang Minang berpengaruh pertama Raja Bagindo Ali. Dalam ejaan Filipina, Raja Baguinda Ali adalah seorang ulama Minangkabau yang mendirikan cikal bakal Kesultanan Sulu di Filipina Selatan pada akhir abad ke-14. Raja Bagindo datang ke Sulu pada tahun 1390. Kedatangannya melanjutkan dakwah Islam yang telah dirintis oleh seorang ulama keturunan Arab, Karim ul Makhdum. Selain ke Sulu, Raja Bagindo juga mengembara ke Brunei, Sarawak, dan Sabah. Hingga akhir hayatnya Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu sampai ke Pulau Sibutu. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I, Sultan Johor. Orang Minang berpengaruh kedua Sultan Abdul Jalil Shah atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I, dikenal juga dengan panggilan Raja Kecik atau Raja Kecil dari Pagaruyung, merupakan saudara dari Yang di-Pertuan Pagaruyung Raja Alam Indermasyah, kemudian mendirikan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Raja Kecil putra Pagaruyung, didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis, sekaligus melepaskan Siak dari pengaruh Johor. Berdasarkan historis Siak, Raja Kecil merupakan putra dari Sultan Mahmud, Sultan Johor yang terbunuh. Pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor, dengan gelar Yang di-Pertuan Besar Johor. Namun pada tahun 1722 karena pengkhianatan beberapa bangsawan Johor, ia tersingkir dan kemudian pindah ke Siak dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahannya tahun 1723. Raja Melewar, Negeri Sembilan. Orang Minang berpengaruh ketiga Raja Melewar adalah seorang raja atau Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pertama di Semenanjung Malaya. Ia merupakan keturunan Yang di-Pertuan Pagaruyung, yang diutus langsung dari Kerajaan Pagaruyung untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Nama lengkapnya adalah Yang di-Pertuan Besar Sri Paduka Raja Tuanku Mahmud Syah Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Raja Melewar memerintah dari tahun 1773 sampai 1795. Para pemukim Minangkabau sudah berdiam di Negeri Sembilan sejak abad ke-15. Pada awalnya mereka berada di bawah perlindungan Malaka, dan kemudian Johor. Pada abad ke-18 Johor yang melemah tak mampu lagi melindungi Negeri Sembilan dari serangan orang-orang Bugis. Karena itu para pemuka Negeri Sembilan meminta diberikan raja dari Pagaruyung untuk memerintah mereka. Raja Pagaruyung saat itu, Sultan Abdul Jalil, mengabulkan permohonan itu dan mengutus Raja Melewar untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Ahmad Bustamam, Partai Rakyat Malaysia. Orang Minang berpengaruh keempat Ahmad Bustamam lahir dari pasangan Raja Kecil dan Rasia. Orang tuanya merupakan petani yang bermigrasi dari Salido, pesisir selatan, Sumatera Barat. Pada usia 6 tahun, dia memasuki sekolah Melayu di Behrang Ulu. Setelah itu melanjutkan ke Anderson School di Ipoh. Ia menggunakan nama Ahmad Bustamam sebagai nama pena ketika mendirikan Koran Suara Rakyat pada tahun 1945 di Ipoh, Perak. Ia berbakat besar dalam penulisan dan seorang pembicara yang handal. Ia dianugerahkan Panglima Negara Bintang Sarawak pada tahun 1976 dengan gelar Datuk. Tuanku Abdul Rahman, Yang di-Pertuan Agung.
Orang Minang berpengaruh kelima Tuanku Abdul Rahman merupakan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan setingkat sultan atau raja selama puluhan tahun. Negeri Sembilan sendiri merupakan negeri Minangkabau di luar negeri dan dihuni mayoritas orang awak semenjak abad ke-15. Tuanku Abdul Rahman yang gambarnya ada di mata uang Malaysia tersebut merupakan keturunan kelima dari Sultan Abdul Jalil, dari Pagaruyung. Pada mata uang RM50 Malaysia, tertera wajah yang di Pertuan Agong Malaysia pertama, Tuanku Abdul Rahman Tuanku Muhammad dari Negeri Sembilan. Yusof bin Ishak, Presiden pertama Singapura. Yusof bin Ishak adalah Presiden pertama Singapura kelahiran 1910, kedua orang tuanya asli Indonesia. Ayahnya seorang Minangkabau dan ibunya seorang Melayu Langkat Kota di Sumatera Utara. Pada tanggal 3 Desember tahun 1959, Yusof dilantik sebagai Kepala Negara atau Yang di Pertuan Negara Singapura. Ia merupakan warga negara Singapura yang pertama kali memegang jabatan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, tatkala Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan merdeka, status beliau berubah menjadi Presiden negara kepulauan tersebut hingga tahun 1970, ketika Yusof meninggal. Zubir Said lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1907 di Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Dialah putra Minangkabau yang menciptakan lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura, juga lagu resmi Hari Anak Singapura, Semoga Bahagia. Majulah Singapura adalah lagu kebangsaan resmi negara Singapura sejak negara tersebut merdeka penuh pada tahun 1965. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tanggal 17 Juli tahun 1908, meninggal di Jakarta, tanggal 6 Februari tahun 1993 pada umur 84 tahun, adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Itulah contoh orang-orang Minang yang berpengaruh di kancah dunia. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian bahasan kita mengenai orang-orang Minang yang berpengaruh di kancah dunia, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik kami yang lainnya.